Puji Tuhan, selamat sore semuanya. Welcome back teman-teman yang liburan, teman-teman yang di Jakarta, luar kota atau luar negeri, semua. Ada yang masih liburan, ada juga yang sudah kembali, dan puji Tuhan kita bisa berkumpul sore hari ini. Kita setuju bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Amin. Saya percaya hal-hal yang baik bakal melalui ibadah sore ini Tuhan akan curahkan kepada kita, sehingga kita bisa semakin hari memahami kehidupan masa muda kita dalam Tuhan itu ternyata menyenangkan. Kenapa? Karena Tuhan kita menjadikan hari ini dengan purpose, dengan tujuan, dengan rancangan. Dan saya tahu, kita semua tahu rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Jadi saya berharap apapun yang sudah terjadi, bahkan dalam jam-jam di sepanjang hari ini, kita coba belajar tetap tenang, menguasai diri kita oleh karena Roh Kudus beserta kita, untuk tetap percaya bahwa Yesus memegang kendali hidup kita. Saudara setuju? Kalau Dia memegang kendali hidup kita, apapun yang terjadi, Dia akan selalu memberitahu saudara, sehingga saudara bisa paham dan benar-benar mengerti bahwa Dia Tuhan yang hidup dan luar biasa. Seperti tadi, saya lupa Tinus atau Sisi yang menceritakan bahwa Dia Tuhan yang mengerti betul. Tadi siapa ya? Tinus atau Sisi ya? Kamu Inus ya? Yang bercerita bahwa dalam khotbahnya awal Tinus tadi, Tinus bercerita bahwa teman-teman, Yesus tuh mengerti banget. Mengerti banget. Mungkin kita sulit cerita sama keluarga, sama teman-teman, tetapi indahnya kita adalah kita punya Tuhan bukan hanya mengerti, tetapi Tuhan yang mengalami juga. Bukan hanya kondisi yang baik, tetapi yang terburuk mungkin kita alami. Tapi saya percaya tidak satu orang di antara kita yang pernah disalibkan. Yesus mati, tersalib, tetapi Dia Yesus Tuhan bangkit pada hari ketiga. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah satu kata dalam bahasa Inggris, Vigorous. Vigorous. Di ejanya itu V-I-G-O-R-O-U-S. Disebutnya vigorous. Dalam kamus bahasa Inggris ke bahasa Indonesia terjemahan vigorous artinya, saya catat di sini, bertenaga, sehat, penuh semangat, kuat-kuat, subur, giat, tabah. Semua kata-kata itu disimpulkan dalam satu kata bahasa Inggris, vigorous. Vigorous adalah bertenaga, sehat, penuh semangat, kuat-kuat, subur, giat, tabah. Kenapa saya beri judul ini? Karena minggu lalu Sony datang ke saya, sempat ngobrol-ngobrol, atau kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia bilang begini, Pak, saya mau nanya dong. Sama juga seperti hari Rabu dia katakan, Pak, hidup saya sebenarnya baik-baik aja loh Pak sampai hari ini. Tapi kok saya suka nggak konsisten ya? Saya tuh punya kesulitan untuk setia melakukan apa yang sedang saya lakukan sekarang, katanya. Padahal sebenarnya apa yang saya sedang lakukan sekarang adalah bagian dari sebuah kehidupan yang baik. Karena itu bicara tanggung jawab, itu bicara pekerjaan. Saya percaya tidak satu orang pun dalam ruangan ini ada di antara kita yang hidupnya tidak dalam tanggung jawab. Semua kita memiliki tanggung jawab, betul nggak? Dan kita setuju banget, tanggung jawab yang baik adalah waktu tanggung jawab itu dilakukan dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh, benar nggak? Dengan bertenaga, dengan serius. Tetapi Sony cerita bahwa justru tantangan saya, Pak, waktu saya punya ini semua, saya sulit konsisten. Saya mau cepat-cepat berubah, cepat-cepat ganti. Sama seperti cerita Roket kan? Pernah ingat nggak dulu waktu bicara soal pekerjaan? Pas sebenarnya gue punya pekerjaan tapi sulit untuk netap kan? Karena suka pindah-pindah. Mungkin objek pekerjaannya bisa berhubungan dengan makanan, tapi sulit setia sama tempatnya. Nggak bisa kuat-kuat gitu loh. Nggak bisa tabah gitu. Suka kurang betah gitu. Saya percaya ini bukan hanya
Masalah Sony atau keket atau cerita teman-teman, ini semua merupakan pekerjaan rumah kita. Sama aja seperti minggu lalu saya bicara tentang seriously smart, seriously stupid. Berbahagialah kita yang mendengar, bukan hanya mendengar firman, tetapi apa? Melakukannya. Dan saya percaya untuk melakukan firman Tuhan tidak mudah, tetapi kita harus percaya, kita harus bertenaga, kita harus semangat, kita harus kuat, kita harus bisa sehat, kita harus bisa tabah dan subur untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena hanya dengan melakukan kehendak Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk membalas kebaikan hari ini yang Dia beri. Puji Tuhan, 11 Agustus hari Minggu, kita bisa hidup dan bernafas. Betul nggak? Luar biasa. Kakak saya tadi sebelum saya kesini, kakak saya di RSPP. Kejang-kejang di ICU sekarang. Tadi pagi saya terima kabar sebelum saya naik mimbar khotbah. Saya vibrate telepon saya. Pas bergetar, saya masih ada sekitar 1 menit untuk saya baca, saya angkat, saya baca, saya lihat tante saya SMS. Katanya, your brother kejang-kejang nih, gimana nih? Saya sempat harus buat keputusan nih. Saya bilang begini, panggil ambulans, bawa aja. Dan waktu saya berjalan dari belakang ke depan, saya menguatkan hati saya. Karena berita yang saya dengar ini otomatis kan mengganggu pikiran juga. Sedangkan saya nggak mungkin mundur karena beberapa meter lagi saya nyampe ke mimbar untuk menyampaikan firman. Jadi dalam perjalanan saya kuatkan hati saya untuk percaya Tuhan, dan saya berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi dan kehendak-Mu nggak mungkin salah. So saya bisa coba untuk rileks melangkah ke depan dan percaya bahwa, karena kan nggak mungkin pas khotbah sambil baca BB kan, atau khotbah di panggung sambil BB sama tante saya, nggak mungkin. Dan saya khotbah itu 35 menit tadi. Saya percaya saya khotbah, saya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan sampai saya turun dari mimbar sampai doa berkat selesai. Baru saya baca lagi dan ternyata kakak saya dibawa ke RSPP, di ICU, dan masih belum sadarkan diri dan lain-lain. Tapi saya percaya bahwa semua yang terbaik dari Tuhan. Dan ini nggak mudah. Sedangkan judul khotbah hari ini adalah Vigorous. Ini bicara tentang bertenaga, tabah, kuat-kuat, bersemangat, subur dan giat. Lalu saya cerita lagi. Ceritanya adalah begini. Beberapa hari yang lalu sehingga akhirnya saya dengan serius memikirkan renungan firman sore ini, saya cari, saya renungi, saya bawa dalam doa dan puasa. Karena saat itu, beberapa hari yang lalu, ada pasangan suami istri dalam pelayanan gereja di Ciputra Hotel. Dan pasangan ini ternyata punya anak udah mahasiswi. Ternyata mereka sangat concern bukan sama anaknya, tapi anaknya mereka yang mahasiswi ini punya teman, seorang mahasiswi juga yang ada masalah. Singkat cerita akhirnya teman anaknya ini dipanggil, diajak untuk ngobrol sama saya. Karena teman anak yang mahasiswi ini juga mereka satu keluarga itu adalah orang yang percaya. Nah masalahnya begini, waktu saya ketemu dan akhirnya ketemu ya saudara, waktu saya ketemu ternyata teman dari anak pasangan pengerja gereja ini secara penampilan looks itu, menarik dan cantik juga. Karena ini ada kaitannya dengan kecantikannya. Masalahnya apa? Masalahnya ternyata gini, dia punya ibu itu salah satu stylist dari salon yang terkenal dan dia punya ibu ini nih cukup culture di dunia potong rambut Jakarta. Artinya gini, ibunya ini punya koneksi luas banget. Singkat cerita, dia pengen jual anaknya. Karena anaknya ini yang mahasiswi, mukanya culture juga. Gitu, ngerti nggak? Nah, padahal ini satu keluarga orang percaya. Nah masalahnya, anaknya yang perempuan yang mahasiswi ini bukan hanya percaya Tuhan bergereja, tapi rohaninya cukup bertumbuh. Itu sebabnya hari-harinya stres, takut dan panik. Dan sering terjadi keributan dan ketidakcocokan karena apa yang ibunya coba lakukan kepada dia nggak sesuai dengan batinnya. Batinnya pengen kuat-kuat, batinnya pengen tabah,
batinnya pengen bertenaga untuk yang benar, tetapi namanya ibunya sendiri, dan selalu mengajak, akhirnya sering terjadi keributan. Singkat cerita, akhirnya satu waktu saya ngobrol sama pasangan keluarga gereja ini, kita akhirnya berkumpul, ketemu di satu restoran, termasuk sama anak mahasiswi plus ibunya yang salon culture ini. Ketemu, duduk sama-sama, dan mulai bercerita. Dan ibunya katakan, aduh, akhirnya dia manggil saya pastor. Dia kata, pastor, enggak, saya cuma pengen anak saya supaya bisa berteman banyak orang. Tapi saya bilang, Tan, nggak salah berteman banyak orang, tapi jangan temenannya sama om-om dong. Ya kan cuma makan malam doang, pastor. Karena dari ceritanya, diajak makan malam bareng 10 menit pertama doang. Begitu 15 menit berikutnya ibunya tinggalin. Nah, anaknya jadi nggak nyaman. Karena anaknya tahu persis, saudara, bahwa ini bukan hal yang baik. Menjadi masalah sang ibu adalah dia percaya Yesus, tapi dia nggak bisa konsistensi, nggak bisa kuat-kuat, nggak bisa tabah, nggak bisa tetap untuk melakukan fungsi seorang ibu yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena hati dan pikirannya sedang dikuasai oleh apa, saudara? Kedagingan dalam bentuk materi. Sehingga dia berpikir, mumpung lu cantik nih, bisa bawa berkat buat gua juga, udahlah, jalan aja sedikit, tabrak-tabrak, gak apa-apa, yang penting dapat berkat. Ini masalah. Ini masalah. Kita hidup saat ini di dunia yang penuh dengan obsesi, betul nggak? Salah satu bentuk obsesi yang paling kencang adalah jalan pintas. Walaupun nggak semua dunia dipenuhi dengan obsesi jalan pintas, tetapi saya percaya obsesi yang satu ini seringkali coba membentuk atau membawa kita untuk ada selalu hidup di jalan pintas. Ibu tadi nggak berkekurangan kok. Dia punya pekerjaan, stylist terkenal dan lain-lain. Tapi buat dia bisa jalan pintas nih, dapat berkat. Udah deh, nggak apa-apa deh. Udah nggak apa-apa. Siapa tahu dia nolong lu dan lain-lain. Ini jalan pintas. Nggak sehat. Tapi kita ada di dunia yang seperti itu, penuh obsesi dengan hal-hal yang coba mengundang kita untuk ada di jalan pintas. Dan jujur, seringkali kita juga menemukan diri kita, hidup kita ada dalam situasi menjadi tidak sabar waktu lampu-lampu indikator kualitas hidup kita mulai menyala ngedap-ngedip. Mungkin kalau kita lagi bicara soal kualitas sukses, waktu kita berpikir, aduh, kapan sukses nih? Lampu indikator sukses udah nyala. Ayo dong lo, belum punya pekerjaan. Mungkin lampu indikatornya itu nyala di Desti. Ting, ting, Desti tahu, wah lampunya nyala nih, gokil. Ternyata ada tulisannya, indikatornya bukan oli. Pekerjaan. Mungkin bisa buat Desti nggak tenang. Dan akhirnya apa? Mulai pilih cari apa? Jalan pintas. Atau mungkin lampu indikator soal relationship, hubungan. Ayo lo, udah nyala, udah kuning. Umur lo udah segini, belum punya pacar lo. Ayo udah tempel stiker sale aja. Sale mbahmu sale. Atau lampu indikatornya mulai menyala soal apa? Persahabatan, komunitas. Wah, ini gimana nih, udah gaya-gaya nggak ada yang nemenin nih. Udah akhirnya sama semua orang temenan aja lah. Mulai panik. Dan waktu lampu indikator kualitas hidup kita mulai menyala dengan tulisan yang berbagai macam yang menjadi tantangan hidup kita mulai berpikir, udah cari jalan pintas. Kalau bisa overnight jadi deh. Kalau bisa yang paling cepet deh. Yang penting lampu indikatornya mati. Saudara, kita ada dalam dunia yang seperti ini. Yang seringkali coba mengundang kita untuk ada di jalan pintas.